Kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat rela antri panjang di sebuah agen gas LPG. Agen gas LPG di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat diserbu warga Sabtu pagi. Warga yang datang dari berbagai kawasan di wilayah Jakarta Barat ini rela antri panjang demi bisa membeli tabung gas LPG 3 kg. Kondisi ini terjadi menyusul mulai langkanya tabung gas LPG di pasaran. Sejumlah warga mengaku berkeliling ke sejumlah warung, pengecer hingga agen gas, namun tak juga mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Sekalipun ada harganya mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp18.000 menjadi Rp22.000 per tabung. Pak, saya Pak, dari pagi sampai sore belum ada gas Pak. Aduh, jadi gimana tolong saya kan Pak. Ini Bapak udah nyari dari mana ke mana aja sih Pak? Nyari gas ini? Kali, ya kan? Terus ke Jembatan 5, ini baru dapat ini masih ngantri Pak. Kalau kita kan masyarakat kecil ya Pak, jadi kita nggak tahu. Nah, kita cuma masakan. Ya kalau kita ke warung nggak ada, kita kan juga bingung Pak. Saya dari Kampung Merang nyampe ke Tanah Sereal, nyebrang Pak. Saya nyampe warung 3, Pak nggak ada di situ di Kampung Merang. Nah, saya nyampe nyari di sini. Pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg yang dimulai dari tanggal 1 Februari 2025. Berbagai tanggapan datang dari masyarakat, baik itu penjual maupun pembeli, yang mengeluhkan kelangkaan dan peraturan baru tersebut. Dan berikut laporan Hendri Aprila dan juru kamera Dias Triawan dan Zulkarnain. Ada di salah satu warung atau tempat pengeceran dari gas LPG 3 kg. Kemudian memang pemerintah juga menerapkan untuk pendistribusian ini juga dimulai dari 1 Februari 2025. Dan tentunya pengecer sendiri ini perlu mendaftarkan diri sebagai pangkalan dengan menggunakan sistem OSS yang tentunya dengan memasukkan NIK, kemudian nantinya dapat mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Kalau saat ini memang belum terlihat antrian, namun kalau terkait gas sendiri, ini memang sudah cukup langka, mengingat di warung ini sendiri, ini juga sudah bisa dikatakan kosong. Kemudian memang untuk konsumen sendiri juga ini menjadi kesulitan untuk bisa mendapatkan gas LPG. Karena mengingat penggunaan gas LPG ini sendiri juga dapat banyak digunakan oleh masyarakat sendiri. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana ketersediaan bahkan kelangkaan sendiri maupun tanggapan dari penjual terkait dengan gas LPG, penerapan dari pemerintah seperti apa, kita sudah bersama dengan pemilik toko dari salah satu toko yang ada di sekitaran Jakarta. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Ya, dengan Bapak Abdillah. Pak Abdillah, kalau boleh tahu nih Pak, ini kan pemerintah sedang menerapkan terkait dengan peraturan gas LPG. Kalau saat ini memang sedang langka atau seperti apa Pak? Oh, sangat langka sekali Mas. Ya, sampai kasihan lah dengan warga di sini. Ya, kebingungan cari gas Mas. Nah, kalau boleh tahu Bapak sudah daftar di OSS untuk bisa mendapatkan NIB belum Pak? Oh, masih belum Mas. Oh, masih belum ya, tapi kalau boleh tahu ini gasnya kosong sejak kapan nih Pak? Kurang lebih 2 mingguan udah. Dari konsumen sendiri ada keluhan nggak sih Pak terkait dengan peraturan ini, jadi susah belinya atau seperti apa? Oh, banyak yang mengeluh Mas. Iya, banyak mengeluh. Ya, kasihan dengan itu, yang dagang-dagangan itu, gorengan itu banyak mengeluh. Susah mau cari di mana itu, dengan itu. Iya. Harapannya gimana sih Pak sebagai penjual? Ya, ingin semula lagi kayak yang kemarin-kemarinnya itu, kembali normal. Ya, baik Pak, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dan salam sehat. Kalau tadi sedikit perbincangan kami dengan salah satu penjual, memang selain hanya langka, kemudian juga penjualannya juga semakin susah, kemudian juga ini harapannya juga cukup banyak, mengingat memang penjualan gas LPG ini juga tentunya nantinya para pengecer sendiri ini perlu mendaftarkan diri untuk bisa menjadi pangkalan atau pendistribusian resmi, dan tentunya juga melalui sistem OSS yang sudah diresmikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami akan terus pantau bagaimana terkait update dari gas LPG ini sendiri. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Dias Triawan melaporkan. Ya, benarkah kekosongan tabung gas LPG ini buntut dari pembatasan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM yang melarang para pengecer menjual gas LPG 3 kg? Dan untuk membahas ini sudah bersama kami pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahadiansyah, dan kami juga sebelumnya sudah mengundang pihak Pertamina dan juga Komisi 6, namun belum ada yang dapat hadir dalam Zoom kita kali ini. Kita berbincang dulu bersama Pak Trubus. Assalamualaikum, selamat sore Pak Trubus.
Selamat sore, Mas. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami melalui Zoom. Pak, kita tahu ini pengecer tidak lagi bisa mendapat distribusi LPG 3 kg karena ada pergantian kebijakan ini. Anda melihatnya justru menyulitkan UMKM, rakyat kecil, atau memang untuk menata tadi Pak agar gas LPG ini tidak disalahgunakan? Iya, menurut saya kan kebijakan ini kan sifatnya elitis ya. Jadi karena elitis, sentralistik, tiba-tiba kemudian diterapkan tanpa ada semacam harusnya ada komunikasi publik dulu ya, dan mana pemerintah menjelaskan dulu terkait rencana adanya pembatasan. Ini kan sebenarnya pembatasan konteksnya. Kemudian kedua, pemerintah juga melakukan informasi publik, di mana kemudian harus ada misalnya pangkalan ini pangkalan, jadi yang kategorinya sekarang pengecer akan menjadi pangkalan. Nah itu kan harus ada dapat namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah NIB ini kan melalui proses, harusnya kan diinformasikan, mengingat bahwa ya para pengecer ini masyarakat menengah ke bawah ya, masyarakat bawah umumnya itu ya, pengetahuannya sangat minim. Yang ketiga, sebenarnya perlu edukasi publik juga Mas gitu, sehingga masyarakat itu diedukasi bahwa nanti membelinya itu di pangkalan, bukan lagi membeli di tempat yang lain lah, kita lain tempat. Jadi di tempat yang sudah ditunjuk begitu. Tadi itu ada ini informasinya jelas, misalnya melalui spanduk ya, kemudian di tempat pengecernya juga diinformasikan secara terbuka harganya sekian gitu, tidak jadi kalau harganya misalnya 18.000 ya 18.000 gitu. Jadi sudah nggak ada lagi istilah nanti dijual 20.000 atau malah di atasnya lagi. Itu yang terjadi kan seperti itu, Mas. Dengan kata lain Pak Trubus, bahwa kebijakan yang diterapkan baru-baru ini memang kita bisa bilang tadi dadakan sekali dan membuat banyak termasuk rakyat kecil dan UMKM kaget dan akhirnya terjadi kelangkaan seperti ini ya Pak Trubus ya? Iya, karena kan persoalan mengenai kebijakan gas melon 30 ini kan persoalan yang klasik, sebenarnya klasik sejak tahun 2007. Akan tetapi ini kan persoalan di distribusi yang selalu mengatakan atau dikatakan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran. Nah kalau kemudian dia sasaran berarti pemerintah kan perlu menata ulang. Nah dalam rangka penataan istilahnya tata kelola governansinya, maka pemerintah harusnya melakukan satu istilahnya itu dialog publik dulu, menginformasikan kepada publik kan, ada semacam partisipasi publik di situ sehingga masyarakat istilah tidak kaget, tidak ujuk-ujuk dan tidak kemudian bingung. Ini masyarakat kan bingung, apalagi kemudian yang namanya pedagang-pedagang kecil itu, misalnya warteg itu banyak yang menjerit karena bingung, seharian nyari gas melon habis sementara mereka harus jualan kan gitu tuh. Nah mata pencariannya satunya itu. Nah ini kan juga harus ada pertimbangan yang matang menurut saya gitu loh Mas. Lagi-lagi simpelnya tuh mbok ya woro-woro ya Pak ya. Nah kalau bicara semangat ya Pak, dari pemerintah semangatnya kan memang untuk harga lebih murah daripada ya tadi yang harga yang didapat di eceran ya seperti itu. Dan ini pernyataannya diungkapkan juga Pak oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Happy Wulansari berikut ini. Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini. Dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Oke, Pak, ada 2 item yang kita lihat tadi, bagaimana disoroti harga eceran tertinggi plus juga link untuk melihat bagaimana sebenarnya pangkalan resmi seperti itu, Pak. Kita ke link dulu, Pak, pangkalan resmi. Anda melihat hal yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pertamina Patraniaga realistis nggak, Pak? Karena kan ini kan yang membeli gas ini kan UMKM, rakyat kecil, rakyat miskin. Sementara harus cek link, saya dengar juga harus pakai KK, KTP, nomor telepon. Anda melihat proses yang cukup rumit untuk rakyat biasa, Pak? Iya, kalau dari sisi kebijakan pemerintah kan nggak ada niat itu, pemerintah niatnya buruk gitu ya. Mestinya baik namanya pemerintah kan gitu. Tetapi persoalannya kemudian karena belum jelasnya SOP-nya itu, maka standar prosedurnya itu, maka kemudian di sini kan muncul birokrasi yang
oleh masyarakat itu dinilai sebagai masyarakat yang ribet gitu, bikin susah. Nah ini menurut saya memang harusnya pemerintah sendiri menjelaskan secara detail gitu loh Mas, detail sehingga ada semacam juklak ya, petunjuk pelaksanaan, juknis petunjuk teknisnya, dan ya paling tidak ada pertek juga peraturan teknisnya seperti apa gitu loh, sehingga kalau misalnya tiba-tiba kan gini Mas, harus dipikirkan kalau tiba-tiba masyarakat permintaannya tinggi karena ini kebetulan Imlek, nah nanti lagi mau ada ini bulan puasa sebentar lagi Mas, puasa kemudian Lebaran permintaan tinggi lagi lah, ini kan harus ada satu aturan bagaimana kemudian supaya kalau tiba-tiba terjadi kekurangan permintaan mendadak banyak, apa yang harus dilakukan oleh para pengecer itu yang kategori nanti jadi pangkalan itu Mas, itu kan harus diedukasi dulu gitu loh, jadi supaya mereka nanti tidak ada istilahnya istilahnya benturan di masyarakat kan, karena ini kekhawatiran, ini kebutuhan dasar. Nah, yang kedua menurut saya pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa penggunaan gas 3 kilo ini kan belum ada alternatif lain. Kalau misalnya alternatifnya dipaksa menjadi 12 kilo, itu kan harganya lebih mahal dan itu bukan kategori itu subsidi Mas. Nah ini kan masyarakat nggak berpikir ulang. Artinya kalau pedagang-pedagang cilok, pedagang nasi goreng, pedagang menang warteg, ini yang dihitung itu keuntungannya kan berapa Mas? Nah ini kan jadi hitung-hitungan di sana akhirnya Mas. Pak Trubus, iya kita paham. Semoga ini harusnya juga ada pemerintah dan Pertamina yang bicara sama kita hari ini. Plus juga karena kita tahu Pak, sebenarnya harga eceran tertinggi itu sebenarnya 12 ribuan. Betul. Iya, dari angka 42 ribu, 30 ribu sudah disubsidi pemerintah. Namun yang didapat masyarakat kadang lebih mahal, 20 sekian. Jadi itu yang ingin kita perbaiki. Tapi lagi-lagi ya Pak ya, woro-woro ya, literasi itu penting sekali agar masyarakat yang memang rakyat biasa bisa menikmati kebijakan yang memang sangat pro rakyat pada kenyataannya. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Selamat melanjutkan interview dengan media-media lain. Selamat berakhir pekan Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Ya pemirsa, gas LPG 3 kg mulai langka di Tangerang, Selatan, Banten. Distribusi gas ke sejumlah pangkalan gas dikurangi sekitar 20%. Kekosongan gas LPG 3 kg terjadi di salah satu pangkalan resmi gas di Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kekosongan tabung gas LPG ini buntut dari pembatasan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang melarang para pengecer menjual gas LPG 3 kg. Dampak dari kekosongan gas LPG 3 kg ini membuat pemilik pangkalan resmi gas membatasi penjualan dengan cara 5 tabung gas saja ke tingkat pengecer dari sebelumnya yang bisa mencapai 15 tabung gas per hari. Data dari pemilik pangkalan resmi menyebut bila sebelumnya pihaknya bisa mendapatkan jatah dari agen besar sekitar 2.600 tabung gas setiap bulannya, namun saat ini hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 tabung gas saja. Hal ini pun berimbas pada omset para pemilik pangkalan gas yang mengalami penurunan hingga 20%. Ya kalau bisa mah diperhatiin rakyat dah, jangan dikurang-kurangin. Iya orang pada nyari gas bingung. Lari sana lari sini, sebelumnya bisa 2.600. Sekarang kurangin aja 20%. Para pemilik pangkalan gas pun berharap kepada pemerintah untuk segera mencabut keputusan kebijakan larangan penjualan gas di tingkat pengecer agar masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dapat mendapatkan gas LPG secara merata dan juga mudah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi, Mutia Hafiz, mengebut aturan pembatasan media sosial untuk anak. Tetap bersama kami di sini sore.